Shalom anak-anak kelas 5, senang bertemu kembali meski pertemuan di dalam online ya. Tetapi Ibu Samsinar terus berharap dan berdoa supaya anak-anak boleh terus sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Oke, semangat ya anak-anak. Ikuti pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Simak baik-baik karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita mengerti dan memahami pelajaran ini dan terlebih lagi kita bisa mempraktekkannya, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sudah ada di bab yang ke-14 anak-anak tentang meninggalkan manusia lama. Ya, kemudian kita akan membahas hari ini tentang meninggalkan keinginan daging. Nah, manusia atau kita adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kemauan atau kehendak. Paulus menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwa ada dua keinginan manusia yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging apa ya artinya? Keinginan daging artinya ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, jadi artinya kalau kita masih terikat di dalam keinginan daging dan dosa-dosa, maka Tuhan tidak mengizinkan kita berada di dalam kerajaan surganya. Nah, itulah sebabnya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, kita harus melawan keinginan daging itu. Amin. Anak-anak harus melawan keinginan daging itu. Keinginan daging adalah dosa, pemberontakan yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Keinginan daging akan terus mengganggu, akan terus menggoda, akan terus merongrong hidup orang percaya. Itulah sebabnya kita harus melawannya dengan cara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam kitab Efesus 6 ayat 11 sampai 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlawanan terhadap tipu muslihat iblis yang selalu menggoda dengan menawarkan banyak kesukaan manusia. Manusia memerlukan senjata yang dapat melawan semua itu. Ya, senjata apa yang harus kita kenakan? Senjata apa yang harus kita miliki supaya kita bisa melawan semua dosa yang menggoda manusia atau menggoda kita? Paulus menuliskannya kepada jemaat di Efesus dalam kitab Efesus 6 ayat 14 sampai 18a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ibu sampaikan sekali lagi anak-anak
bahwa kita dapat melawan keinginan daging itu dengan cara apa? Kita harus memakai perlengkapan persenjataan rohani kita. Apa itu perlengkapan senjata rohani kita? Itu ada di dalam kitab Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Kalau diurutkan ada 6 senjata rohani kita untuk kita boleh melawan keinginan daging, ya. Senjata yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju jirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil atau melayani Tuhan. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Dan yang keenam adalah pedang roh. Ini adalah perlengkapan senjata rohani kita yang harus kita pakai, yang harus kita miliki, yang harus kita gunakan untuk melawan keinginan daging. Jadi anak-anak, untuk menghadapi usaha iblis menjatuhkan kita orang percaya, untuk menjatuhkan anak-anak, ya diperlukan senjata rohani. Ya, ada 6 senjata rohani. Di setiap saat kamu harus siap sedia dan berjaga-jaga. Jika tidak, maka keinginan daging atau dosa itu dapat mengikat kita. Kalau keinginan daging atau dosa mengikat kita, kita terikat oleh dosa atau manusia lama, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaannya Allah. Tidak akan bisa masuk surga. Tuhan tidak akan melayakkan kita. Ya, ini pelajaran kita anak-anak ya tentang melawan keinginan daging. Lawanlah keinginan daging dengan mengenakan persenjataan rohani yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Oke, ini mudah-mudahan dimengerti oleh anak-anak dan lakukan, percayai bahwa Tuhan memberikan kita senjata rohani. Tugas anak-anak hari ini ada dua poin. Perhatikan, tugasmu mengerjakan 2 poin hari ini. Tolong anak-anak setia mau melakukan ini di dalam ketaatan. Ya, anak-anak yang konsisten mengikuti pelajaran agama dan mengerjakan tugas, mengirimkan tugas secara kontinu kepada Ibu Samsinar ucapkan terima kasih. Ya, bagi anak-anak yang kurang antusias, ya, yang kurang semangat mengikuti pelajaran agama, yang tidak mengirimkan tugas agamanya 1 kali pun belum pernah, ayo hari ini kirimkan tugasmu. Ya, tidak usah ditelepon-telepon Bu Samsinar, tidak usah dijapri-japri Bu Samsinar mengingatkan. Nah, lakukan kewajibanmu. Ya, tugas yang pertama, menghafalkan ayat firman Tuhan dari kitab Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Karena kamu sudah kelas besar, maka tugas menghafalkan ayatnya ada 2 ayat, ya. Tugas menghafal ayat ini di video. Hari ini berarti Bu Samsinar akan mendapatkan 20 video dari anak-anak karena peserta didik agama Kristen itu ada 20 orang, ya. Kemudian yang kedua, menuliskan perlengkapan persenjataan rohani orang percaya. Menurut Efesus 6 ayat 14 sampai 18a. Ada berapa tadi pedang rohnya? Ada berapa? Ada 6. Coba baca ayat ini, nanti kamu akan menemukan. Bahkan Bu Samsinar juga tadi sudah menyebutkannya satu persatu, ya. Perlengkapan persenjataan rohani orang percaya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Semangat, penuh antusias. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.